Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nuraini. Saya mahasiswa dari Prodi S1 Keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di video kali ini, saya akan membahas kembali materi yang sudah diajarkan oleh dosen mata kuliah Psikologi Kesehatan, yaitu materi mengenai masa dewasa awal. Nah, masa dewasa awal ini dimulai dari umur 19 tahun sampai 39 tahun. Nah, selanjutnya itu kita akan menjelaskan perkembangan psikis dan kognitif pada masa dewasa awal. Nah, kondisi fisik pada masa dewasa awal ini merupakan usia puncak dari kesehatan, kekuatan, energi, dan ketahanan tubuh. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan pada masa dewasa awal ini. Nah, yang pertama itu ada faktor kecelakaan, pembunuhan dan bunuh diri yang akan mengakibatkan kematian. Nah, pada masa dewasa awal ini jarang sekali masa dewasa awal ini meninggal karena sakit, tetapi lebih sering karena faktor insiden seperti kecelakaan, pembunuhan dan bunuh diri yang akan menyebabkan kematian. Nah, yang kedua itu ada faktor genetik. Nah, faktor genetik ini yaitu karena adanya penyempitan pembuluh darah berhubungan dengan tingkat HDL atau kolesterol baik yang dipengaruhi oleh faktor genetik. Nah, yang ketiga itu ada faktor gaya hidup. Nah, gaya hidup ini sangat berpengaruh bagi kesehatan dan kesejahteraan masa dewasa awal. Nah, yang pertama itu ada makanan dan diet. Nah, makanan dan diet ini sangat berpengaruh. Contohnya ini pada masa dewasa awal ini sering sekali mereka lebih fokus pada penampilan fisiknya. Mereka itu takut kegemukan sehingga mereka melakukan diet. Nah, boleh diet, tetapi kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Jangan karena kita takut kegemukan kita menjadi menyiksa diri kita sendiri. Nah, buah dan sayur ini sangat bagus untuk tubuh kita karena ini akan meminimalisirkan terjadinya gangguan hati. Nah, selanjutnya itu ada obesitas. Nah, dengan kita memakan fast food dan makan dengan porsi yang banyak ini akan membuat seseorang ini akan menambah berat badannya yang bisa menjadi obesitas. Nah, obesitas ini dapat menimbulkan berbagai masalah seperti masalah emosional, tekanan darah, gangguan hati, stroke, diabetes, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada aktivitas fisik. Contohnya itu olahraga. Nah, olahraga ini sangat baik karena masa dewasa awal ini harus banyak beraktivitas. Dengan olahraga kita dapat menjaga daya tahan tubuh kita agar tubuh kita ini terhindar dari berbagai penyakit seperti hipertensi, stroke, dan lain-lain. Dengan beraktivitas fisik ini kita juga dapat mengurangi kecemasan dan depresi pada masa dewasa awal. Nah, selanjutnya itu ada merokok. Nah, merokok ini sangat berpengaruh pada kesehatan masa dewasa awal. Kenapa? Karena merokok ini akan menyebabkan gangguan pernapasan, kanker, gangguan pencernaan, serangan jantung, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada mengkonsumsi alkohol. Dan yang terakhir itu ada menggunakan obat-obatan. Nah, obat-obatan yang tidak baik bagi tubuh kita sangat berpengaruh pada kesehatan kita. Contohnya itu obat-obatan yang terlarang seperti narkotika. Nah, di sini ada efek-efek yang ditimbulkan pada pengguna obat-obatan. Contohnya itu ada marijuana. Nah, marijuana ini akan mengakibatkan seseorang menjadi hilangnya ingatan atau memori dan juga perhatian. Nah, selanjutnya itu kokain. Kokain ini akan mengganggu fungsi kognitif pada masa dewasa awal ini, yaitu ada faktor pendapatan dan pendidikan. Nah, pendapatan ini sangat berpengaruh bagi kesehatan dan kesejahteraan dewasa awal. Nah, dewasa awal yang memiliki perekonomian yang rendah atau mengalami kemiskinan ini akan menyebabkan mereka ini mengalami nutrisi yang buruk. Nah, dan juga mereka ini kurang akses perawatan kesehatan karena ekonominya yang rendah. Selanjutnya itu ada faktor gender. Wanita itu harapan hidupnya lebih tinggi dan tingkat kematiannya itu lebih rendah dibanding dengan pria. Karena pria ini dipengaruhi oleh proteksi genetik
psikososial, dan budayanya. Terakhir itu ada faktor hubungan interpersonal. Nah, seseorang yang sudah menikah, terutama pria ini, memiliki kondisi fisik dan psikologis yang lebih baik daripada seseorang yang belum menikah atau bercerai. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan masalah seksual dan reproduksi pada masa dewasa awal. Nah, yang pertama itu ada premenstrual syndrome atau PMS yang dialami oleh wanita. Biasanya wanita ini akan mengalami sakit kepala, stres, depresi, sakit perut, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada sexually transmitted disease atau STDs. Nah, ini rentan karena perilaku seksual yang dilakukannya. Yang ketiga itu ada AIDS. AIDS ini adalah penyakit yang akan dialami oleh seseorang yang melakukan hubungan seksual yang tidak aman, tidak bersih, seperti contohnya suka berganti-ganti pasangan. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada infertilitas. Nah, pada pria ini biasanya produksi sperma yang kurang dan juga sperma yang tidak mampu berenang menuju rahim. Sedangkan wanita yaitu tertutupnya saluran tuba Fallopi, tidak diproduksinya telur pada rahim, dan juga kondisi sel telur yang tidak normal dan lain-lain. Selanjutnya itu ada kognitif dan inteligensi pada masa dewasa awal. Nah, menurut Piaget, postformal trophy diterapkan pada situasi sosial yang melibatkan intuisi dan emosi secara logika. Nah, masa dewasa awal ini memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan reasoning dan praktis, dan mereka ini juga memiliki kesadaran bahwa setiap masalah ini memiliki penyebab dan solusi atau jalan keluarnya. Menurut Sternberg, nah ada 3 teori. Yang pertama itu ada pemikiran yang kreatif atau experiential element. Yang kedua itu ada inteligensi praktis atau contextual element. Dan yang terakhir itu adalah kemampuan analitis atau potensial. Nah, selanjutnya itu ada emosi inteligensi. Nah, ini sangat berperan penting bagi kehidupan masa dewasa awal. Nah, pada dewasa awal ini mereka lebih bisa mengatur emosinya. Nah, seseorang dianggap dewasa bukan karena mengikuti bertambahnya usia, tetapi dari pengalaman-pengalaman yang sudah mereka lalui. Nah, biasanya ini pengalaman kritis yang membuat seseorang mengharuskan untuk menjadi dewasa. Contohnya itu anak jalanan yang usianya masih sekolah, yang harusnya itu mereka belajar, tetapi mereka sudah bisa mencari uang sendiri karena mereka ini ditekankan untuk lebih cepat dewasanya karena kondisi ekonominya yang kurang. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan moral. Menurut Lawrence Kohlberg, pada usia dewasa ini mereka tergantung pada pengalamannya, tetapi tidak melebihi dari batas perkembangan kognitif. Nah, selanjutnya itu ada pendidikan dan perkembangan kognitif. Ada 2 penelitian. Yang pertama itu dari William Perry. Nah, William Perry ini melakukan penelitian pada mahasiswa Harvard dan Radcliffe. Nah, hasil dari penelitian itu yaitu cara berpikir mahasiswa cenderung lebih berkembang. Yang tadinya berpikir secara pikirnya kaku, sekarang berpikirnya itu fleksibel. Lanjut, yaitu ada penelitian Kohn, yaitu adanya timbal balik antara substantif complexity of work dengan perkembangan kognitif. Selanjutnya ini ada perkembangan psikososial. Di sini ada 4 pandangan perkembangan kepribadian. Yang pertama ada normative state model. Urutan perkembangan mengikuti usia seseorang. Kepribadian dapat berubah sepanjang rentang kehidupan. Teori yang digunakan yaitu teori dari Erikson, yaitu intimasi versus isolation. Bila pada masa dewasa awal ini mengalami kegagalan dalam membangun komitmen pada orang lain, ini akan membuat seseorang merasa terasingkan. Hubungan intim menuntut pengorbanan dan komitmen. Bentuk keberhasilan mengatasi krisis ini yaitu
kesetiaan pada pasangan, memiliki anak, membantu anak dalam mencapai perkembangan yang sehat. Di sini ada contohnya, yaitu pria usia 25 tahun sampai 35 tahun. Nah, dia ini sudah terlepas dari orang tuanya secara ekonomi, emosional, mereka sudah mandiri, sudah bisa memilih pekerjaan sendiri, mencari istri sendiri, membangun impian sesuai dengan apa yang diinginkannya. Nah, selanjutnya itu ada timing of event model. Nah, perubahan ini tidak terlalu tergantung dengan usia, melainkan timing dari live event, yaitu peristiwa yang dialami oleh seseorang. Di sini ada dua event. Yang pertama ada expected event, yang kedua ada unexpected event. Nah, yang ketiga itu ada trait model, yaitu di sini ada the big five model. Yang pertama ada neuroticism, yaitu mudah cemas, depresi, hostility, impulsiveness, vulnerability, dan self-consciousness. Nah, yang kedua itu ada extraversion, yaitu emosi positif, hangat, asertif, suka berteman, activity, dan excitement seeking. Nah, yang ketiga itu ada openness to experience, yaitu menginginkan untuk mencari dan mencoba hal-hal atau ide-ide baru. Nah, memiliki imajinasi yang jelas dan keinginan yang kuat. Nah, yang keempat itu ada conscientiousness, yaitu keinginan untuk berprestasi, kompeten, teratur, disiplin, berhati-hati, dan patuh. Dan yang terakhir itu ada agreeableness, yaitu dapat dipercaya, altruistik, patuh, mudah dikuasai, dan modest. Nah, yang terakhir itu ada typological model. Nah, merupakan pelengkap dan perluasan dari trait model. Nah, ini memandang kepribadian sebagai a functional world yang mempengaruhi dan mencerminkan sikap, perilaku, nilai-nilai, dan interaksi sosial. Masing-masing tipe kepribadian akan berbeda dalam ego resiliency atau adaptasi terhadap stres, dan ego control atau kontrol diri. Nah, kedua hal ini akan menghasilkan ego resilient, over controlled, dan under controlled. Nah, di sini ada 3 tipe kepribadian. Yang pertama ada ego resilient. Ciri-cirinya itu yang pertama, percaya diri, mandiri, pandai berbicara, penuh perhatian, suka menolong, kooperatif, fokus, dan juga tegas. Yang kedua itu ada over controlled, yaitu ciri-cirinya pemalu, pendiam, cemas, bergantung, tertutup, menghindari konflik yang akan mengakibatkan terjadinya depresi. Yang terakhir ada under controlled, ciri-cirinya itu aktif, energik, impulsif, keras kepala, perhatiannya juga mudah teralih. Selanjutnya ini ada hubungan interpersonal, yaitu persahabatan, terpusat pada pekerjaan, aktivitas pengasuh, dan saling berbagi rahasia serta nasihat. Nah, didasari dari minat yang sama, generasi yang sama. Nah, persahabatan pada wanita cenderung lebih erat dibanding dengan persahabatan pria. Nah, kualitas dan karakter persahabatan sangat beragam. Ada yang intim dan support, konflik, lama atau singkatnya persahabatan. Di sini akan terjadinya perubahan yang dramatis dalam hubungan interpersonal, yaitu intimasi. Nah, hubungan yang hangat, dekat dengan atau tanpanya kontak seksual. Nah, mencari keintiman secara fisik dan emosional dengan teman dekat atau pacar. Elemen penting dalam intimasi yaitu self disclosure, respon terhadap kebutuhan seseorang, saling menerima dan menghargai, dan juga saling memiliki. Nah, ini akan membuat hidup lebih sehat dan lama bila menjalin hubungan intim yang memuaskan. Nah, selanjutnya itu ada cinta. Di sini ada teori cinta menurut Steinberg. Di sini ada 3 komponen cinta. Yang pertama ada intimasi, yaitu elemen emosi. Contoh ciri-cirinya itu saling terbuka, hubungan yang hangat dan percaya. Yang kedua itu ada passion, yaitu elemen motivasi, yaitu didasari dengan dorongan dari dalam,
mengubah rangsangan fisiologis ke keinginan seksual. Nah, yang terakhir itu ada komitmen, yaitu elemen kognitif, yaitu keputusan untuk mencintai dan tetap bersama dengan orang yang dicintai. Nah, orang cenderung untuk memilih pasangan atau partner yang seperti mereka. Di sini ada 8 tipe dalam hubungan cinta. Yang pertama ada non-love, yaitu hubungan biasa tanpa adanya komponen cinta. Yang kedua itu ada liking, yaitu hanya komponen intimasinya saja. Yang ketiga itu ada infatuation, yaitu hanya komponen passion. Yang keempat ada empty love, yaitu komitmen. Nah, yang kelima itu ada romantic love, yaitu dari komponen intimasi dan passion. Yang keenam itu ada companionate love, yaitu intimasi dan komitmen. Nah, yang ketujuh itu ada fatuous love, yaitu passion dan komitmen. Dan yang terakhir ada consummate love, yaitu kompleks love. Nah, selanjutnya itu ada seksualitas. Di sini ada pandangan mengenai hubungan ini. Nah, yang pertama itu ada reproduksi, yaitu hubungan seks hanya dibolehkan untuk mereka yang sudah menikah dengan tujuan untuk memiliki anak. Nah, yang kedua itu ada rekreatif, yaitu hubungan seks sah-sah saja bila dilakukan dengan senang hati dan tidak menyakiti orang lain. Yang terakhir itu ada relasional, yaitu dilakukan atas dasar cinta walaupun tidak terkait pernikahan. Selanjutnya di sini ada gaya hidup, yaitu yang pertama ada single life, yaitu melajang, menunda untuk menikah atau tidak menikah. Yang kedua itu ada homoseksual, yaitu gay atau gay dan lesbi, dan biseksual. Nah, ini proses menunjukkan diri sudah semakin lebih terbuka. Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu ada cohabitation. Nah, cohabitation ini yaitu hidup serumah tanpa menikah, hal yang umum dan normal di beberapa negara. Contohnya itu di negara Amerika Serikat. Nah, alasan belum siap menikah tetapi kebutuhan seks sudah mendesak. Nah, selanjutnya itu sebagai percobaan pernikahan atau pengganti pernikahan, pergeseran norma dan nilai agama. Selanjutnya itu ada pernikahan bersifat universal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, emosional, seksual, sosial, dan kebutuhan untuk membesarkan anak. Nah, usia untuk menikah ini bervariasi. Pada negara industri akan lebih lambat. Nah, frekuensi hubungan seksual menurun dengan tambahnya umur dan kehilangan kenikmatan. Kesuksesan dalam pernikahan tergantung pada komitmen dan pola interaksi yang menetap pada saat dewasa muda, usia pernikahan, perbedaan harapan, komunikasi pengambilan keputusan, penanganan konflik dalam rumah tangga, dan tingkat ekonomi. Menjadi orang tua, semakin banyak wanita yang memilih untuk memiliki anak sedikit, menunda memiliki anak, atau tidak memiliki anak sama sekali. Sedangkan pria ini mempunyai anak lebih banyak tapi kurang berperan dalam pengasuhan anak. Nah, yang terakhir itu ada perceraian. Di sini ada faktor penyebabnya, yaitu meningkatnya kebebasan wanita di bidang finansial. Kesadaran jika memiliki anak akan meningkatkan konflik antara pasangan dan harapan bercerai semakin besar. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai materi masa dewasa awal ini. Saya harap ilmu yang saya berikan ini akan bermanfaat bagi kalian semua. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam video ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.